Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir tidak ada orang yang tidak mengenal Maulana Jalaluddin Rumi, khususnya masa sekarang ini, karena karya-karya beliau diterjemahkan begitu banyak. Ada 30 karya-karya beliau diterjemahkan ke dalam 34 bahasa asing, khususnya Masnawi Maknawi. Di tahun 2000 di Amerika buku Masnawi bestseller, dan juga di benua Eropa juga banyak karya-karya beliau diterjemahkan dengan berbagai penerjemah seperti Nicholson, Annie Mary Simmel, dan banyak pemikir lainnya. Dan PBB juga mencetuskan hari lahir beliau sebagai Rumi's Day karena PBB melihat sumbangsi terbesar pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi terhadap hak asasi manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Annie Mary Simmel, saat itu ada orang yang bertanya kepada Annie Mary, kenapa sih orang saat ini masih begitu antusias dalam pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi? Annie Mary menjawab bahwa betul bahwa beliau lahir tahun 1208 pada saat itu, tetapi pemikiran beliau Maulana Jalaluddin Rumi sampai saat ini bisa memberikan kita kaidah-kaidah bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan kalau kita menelusuri karya-karya Maulana Jalaluddin Rumi mulai dari Fihi Ma Fihi, Masnawi Maknawi, dan juga Diwan Syams Tabrizi atau Ghazaliyatnya, kita akan menemukan berbagai macam ragam pemikiran. Rumi tidak hanya berbicara tentang cinta dan juga tentang bagaimana melewati satu bentuk penderitaan, tapi juga beliau memberikan satu makna-makna batin terhadap agama. Dan ini merupakan sumbangsi terbesar Maulana Jalaluddin Rumi khususnya dalam konteks hari ini. Kita butuh mutiara-mutiara itu agar kemudian kita menemukan satu solusi terhadap apa yang terjadi dalam konteks kemanusiaan kita hari ini. Insya Allah ke depan kita akan mengkaji pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi. Satu bait syair tentang Ney atau seruling bambu dalam pembukaan Masnawi. Dengarkanlah seruling bambu yang sedang melirih atas derita keterpisahannya. Bait syair ini di awal Masnawi merupakan satu bait yang sangat penting karena mempengaruhi seluruh kitab Masnawi yang ada 6 jilid. Ada satu buku yang menjelaskan tentang hus ini, yaitu tentang Ney Nome atau penjelasan tentang Ney seruling bambu. Dan Ney ini di seluruh bait-bait syair Maulana Rumi yang sekitar 26.000 bait syair mempengaruhi seluruh tafsir terhadap seruling ini. Nah, seperti apa sebenarnya seruling ini? Itu merupakan rahasia-rahasia manusia sejati yang memberikan dahaga-dahaga spiritual manusia hari ini. Juga khususnya tentang cinta. Cinta adalah satu khas dalam pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau kita mendengar tentang Rumi, di benak kita pasti hadir tentang cinta. Kita hampir tidak bisa lepas dari cinta ketika kita mendengar Maulana Jalaluddin Rumi, karena memang cinta hadir dalam seluruh bait-bait syair Maulana Jalaluddin Rumi. Tidak hanya dalam Masnawi, tapi dalam seluruh karya-karyanya seperti Ghazaliyat, Diwan Syams, juga Fihi Ma Fihi, dan seterusnya. Ada banyak karya Rumi, dan cinta merupakan hal yang paling esensial dan paling penting dalam pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi. Dengarkanlah seruling bambu, itu adalah satu pesan penting khususnya manusia hari ini, dan pendengaran itu hanya bisa kita pahami kecuali dengan pendengaran cinta. Kalau kita tidak mendengar suatu pendengaran cinta, kita tidak mungkin memahami secara esensi sebenarnya maksud dari Maulana Jalaluddin Rumi tentang apa yang dimaksud dengan cinta. Cinta dalam seluruh karya-karya Rumi adalah cinta ilahi, cinta yang hadir dalam seluruh fitrah manusia, yang menjelaskan tentang hakikat hubungan manusia dengan ilahi. Hubungan sejati seharusnya dibangun dengan kecintaan, dan hanya dengan kecintaan itulah rasa beragama kita, rasa terhadap kemanusiaan kita, rasa terhadap segala sesuatu kita akan mendengarkan dan merasakannya lebih khusyuk dan lebih dalam lagi dengan pendengaran cinta. Cinta yang masih berwarna adalah hanya ketimpangan. Ini Maulana Rumi menjelaskan dalam Masnawi bahwa hakikat cinta ini hanya bisa didekati dengan menjernihkan hati, mendapatkan suatu hal mutiara-mutiara dari ilahi sehingga cinta di dalam diri bergelora, sehingga dengan itulah manusia bisa sampai kepada ilahi. Cinta adalah jalan tercepat dan terdekat menuju ilahi. Satu hal juga yang penting dari pemikiran Maulana Rumi adalah tentang penderitaan. Banyak orang yang kemudian mendapatkan solusi dari menjalani derita ini, seperti yang sering kita dengar, vokalis Coldplay juga
bisa melewati satu bentuk penderitaan dengan membaca karya-karya Maulana John Rumi. Mungkin kita heran kok bisa ada seseorang yang kemudian terobati dengan bait-bait syair, tapi inilah pengalaman manusia yang dia rasakan. Kita bisa bercermin dari syair-syair Maulana Jalaluddin Rumi. Syair-syair Maulana Rumi adalah cermin, kita bisa bercermin dari seluruh gelora yang hadir dalam diri kita, cinta kita, penderitaan kita, dan semakin kita mendekati pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi, kita akan merasakan bagaimana cinta yang tadi, penderitaan yang kita lalui itu terobati dengan indah. Maulana Rumi semua mengisahkan bait-bait syairnya dengan pilihan-pilihan diksi yang sangat indah. Kita sulit menemukan hari ini bagaimana agama dan keindahan menyatu, tapi kita mudah menemukan agama dan keindahan itu menyatu dalam karya Maulana Jalaluddin Rumi. Terima kasih.